Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan syukur kepada kehadirat Allah yang telah mencurah limpahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa yang kedua, kita aturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan ilmu tentang pengangkatan bimbingan jihad yang terdapat dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang hukum yang berhubungan dengan bimbingan jihad. Pada kali ini, pimpinan jihad memiliki 7 kewajiban atas para tentaranya. Yang pertama yaitu ia wajib bersikap lembut kepada mereka. Kemudian yang kedua, ia wajib memeriksa kuda-kuda yang mereka jadikan perangkat perang dan sebagai kendaraan mereka. Kemudian yang ketiga, ada ia memperhatikan pasukan perang yang turut bersamanya. Mereka ada di atas 2 macam. Yang pertama, pasukan yang mendapat gaji tetap, yaitu pasukan yang secara resmi tercatat sebagai tentara dan petugas jihad. Yang kedua, yaitu sebagai tentara yang tidak memiliki gaji tetap. Kemudian yang keempat yaitu ia wajib mengangkat ketua regu dan perwakilan kedua pasukan tadi. Yang kelima, ia wajib membuat suatu slogan dan simbol tersendiri yang dapat menjadi pengingat, yang dapat menjadi pengikat dan pemersatu mereka, serta membuat mereka berbeda dengan yang lain dan bersatu dalam kekuatan. Yang keenam, ia wajib menginspeksi tentara dan orang-orang yang ada dalam pasukannya secara teliti. Yang terakhir, ia tidak mengistimewakan orang yang sedarah dengannya, yang seitu dengannya dan semata dengannya atas orang yang berbeda ikatan darahnya atau berbeda ide dan latarnya. Kemudian yang poin kedua, saya akan menyampaikan tentang mengatur strategi perang. Yang pertama, mereka telah disentuh oleh dakwah Islam. Yang poin kedua, tentang mengatur strategi perang. Bagian dari hukum-hukum jabatan ini adalah tentang mengatur strategi perang. Kaum musyrikin yang berada dalam status darurat ada 2 macam, yaitu yang pertama, mereka yang telah disentuh oleh dakwah Islam namun mereka tidak menggapai dan menolaknya. Dalam menghadapi mereka, panglima perang mempunyai 2 pilihan. Yang pertama, memiliki sikap yang paling membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin yang membuat gentar kaum musyrikin, seperti menyerang mereka pada malam dan siang hari dengan membunuh dan membakar perkampungan mereka. Yang kedua, mengancam mereka dengan diperangi atau dibunuh. Kemudian yang tipe kedua, mereka yang tidak tersentuh dakwah Islam. Saat ini orang-orang seperti itu telah amat sedikit karena Allah telah memenangkan dakwah Rasulnya, kecuali bangsa-bangsa yang jauh dari negara kita seperti Turki, Romawi, daerah timur jauh, daerah barat jauh, dan yang tidak kita ketahui dengan baik. Kita diharamkan memerangi mereka pada siang atau malam hari, baik dengan membunuh maupun dengan membakar perkampungan mereka. Kita tidak boleh juga memerangi mereka sebelum menyampaikan dakwah Islam kepada mereka dan memberitahu kepada mereka tentang mukjizat Nabi dan menyampaikan hujah yang dapat membuat mereka menerima dakwah Islam. Jika dengan cara seperti itu mereka tetap mempertahankan kekafirannya, perangilah mereka, dan saat itu mereka berstatus seperti bangsa yang telah disentuh oleh dakwah Islam. Kemudian yang poin ketiga, ada hal yang harus dilakukan panglima jihad dalam mengatur tentara.
Yang pertama, menjaga mereka dari jebakan yang dapat digunakan oleh musuh untuk menyerang mereka, yaitu dengan menyelidiki tempat-tempat yang tersembunyi dan menjaga kawasan yang digunakan dan mengamankannya, sehingga mereka dapat tenang ketika beristirahat dan aman saat mereka sedang berperang. Kemudian yang kedua, memilihkan tempat untuk memerangi musuh, yaitu dengan memilih tanah yang paling tepat, yang paling banyak rerumputan dan airnya, dan yang paling aman dari segala penjuru. Yang ketiga, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh tentara, seperti perbekalan dan makanan ternak yang akan dibagikan kepada mereka saat membutuhkan, sehingga mereka akan merasa tenang dengan tercukupinya perangkat yang mereka butuhkan, sehingga akan mampu membuat mereka menjadi lebih siap untuk perang dan lebih mampu menghadapi musuh. Yang keempat, mengikuti perkembangan berita-berita tentang musuh agar dapat mempelajari keadaan mereka sambil mempersiapkan diri, sehingga ia dan pasukannya dapat menyelamatkan diri dari jebakan musuh dan dapat mencari celah untuk menyerang musuh. Yang kelima, mengatur tentara dalam barisan perang, menginspeksi barisan yang tidak lengkap, menjaga setiap arah yang dapat digunakan oleh musuh untuk menyerang, dan menyiapkan bantuan segera saat dibutuhkan. Yang keenam, memperkuat jiwa anggota pasukan dan membunuh optimisme kemenangan dan mengungkapkan faktor-faktor yang dapat membawa kemenangan sehingga musuh tampak kecil di mata mereka. Yang kedelapan, agar bermusyawarah dengan para ahli strategi dalam menghadapi kesulitan, sehingga dapat menjaga diri dari kesalahan dan kekeliruan agar dapat lebih mudah memperoleh kemenangan. Yang kesembilan, agar mengingatkan tentaranya tentang kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, agar mereka tidak melalaikan kewajiban dan tidak melanggar hak yang telah ditetapkan. Karena orang yang berjihad membela agama adalah orang-orang yang paling dituntut untuk tunduk dan mentaati hukum-hukum agama dan membedakan antara yang halal dan yang haram. Kemudian yang terakhir ada agar tidak memberikan izin kepada seorang pun dari tentaranya untuk sibuk berdagang atau bercocok tanam, sehingga mengalihkan perhatiannya dari sikap teguh menghadapi musuh dan berjihad dengan seutuhnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dengan menyampaikan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi berkah untuk kalian semua, bisa menambah ilmu kalian semua. Bila taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.